sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas A Prodi Sastra Indonesia angkatan 2023 yang beranggotakan saya sendiri, Sabila Nur Amalia. Saya Danika Rahmadani Putri. Saya Pramita Anggraini yang akan memaparkan materi untuk mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar yang diampu oleh Ibu Tantra Diwa Larasati MP. Cara-cara memperoleh pengetahuan untuk mengatasi masalah dipengaruhi oleh tingkat peradaban manusia berdasarkan metode rasionalisme. Pentingnya pengetahuan dalam mengatasi masalah tidak dapat diabaikan, sebab pengetahuan menjadi pondasi utama yang membantu kita memahami, menganalisis, dan menemukan solusi dari berbagai tantangan menggunakan pengetahuan dengan cara sudut pandang, mengidentifikasi akar masalah, serta pengembangan strategi untuk menanggulanginya. Lalu, kemampuan berpikir rasional juga dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Kemampuan berpikir logis dan kritis dapat membuat pengembangan strategi dari suatu permasalahan menjadi lebih kompleks dan jelas. Definisi pengetahuan atau knowledge adalah kemampuan individu untuk mengingat kembali, recall, atau mengenali kembali nama, kata, inspirasi, rumus, dan sebagainya. Pengetahuan merupakan hasil dari mengetahui dan akan terjadi pada saat penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Perbedaan antara empirisme dan rasionalisme. Kata empirisme secara etimologis dari bahasa Inggris empiricism dan experience. Kata ini berakar dari bahasa Yunani empiria dan experientia yang artinya berpengalaman dalam. Kemudian, secara terminologis, pengertian empirisme adalah doktrin atau paham yang meyakini bahwa sumber seluruh pengetahuan harus berdasarkan pengalaman indera. Ide hanyalah abstraksi yang dibentuk terhadap apa yang dialami. Rasionalisme secara etimologis berasal dari bahasa Inggris rationalism, dan kata ini berakar dari bahasa Latin yaitu ratio, yang artinya akal. Kemudian, secara terminologis ialah aliran yang memiliki paham dan berpegang pada prinsip bahwa akal merupakan sumber utama ilmu pengetahuan yang benar. Akal menduduki posisi unggul dan bebas atau terlepas dari pengamatan indrawi. Pengalaman hanya dipakai untuk mempertegas pengetahuan yang diperoleh akal. Dengan demikian, paham rasionalisme ialah berpusat pada akal. Metode berpikir rasional adalah suatu cara berpikir yang sistematis dan logis untuk memecahkan masalah atau membuat keputusan. Langkah-langkah dalam metode berpikir rasional meliputi mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi, mengevaluasi informasi, membuat hipotesis, menguji hipotesis, dan membuat keputusan berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Dalam metode berpikir rasional, berpikir kritis sangat penting karena membantu kita untuk mengevaluasi informasi dengan objektif dan meminimalkan bias. Dengan berpikir kritis, kita dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kita tentang suatu masalah atau situasi, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih baik dan efektif. Evolusi pengetahuan dalam sejarah manusia telah mengalami perkembangan signifikan dari zaman prasejarah hingga modern. Pada zaman prasejarah, manusia mulai mengembangkan pengetahuan tentang alam sekitar mereka, seperti pertanian dan astronomi. Kemudian pada zaman kuno, seperti zaman Yunani, terjadi perkembangan dalam ilmu pengetahuan dan filsafat, di mana tokoh-tokoh seperti Aristoteles memberikan kontribusi penting. Selanjutnya, pada zaman pertengahan terjadi kemunduran sejenak sebelum Renaissance membawa kebangkitan
Ilmu pengetahuan di Eropa. Di zaman modern, ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang pesat, memungkinkan manusia untuk mencapai kemajuan yang luar biasa. Berbagai contoh penerapan berpikir rasional dalam mengatasi masalah kompleks dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, orang yang berpikir rasional akan merencanakan masa depan dengan matang, mempertimbangkan sebab akibat dari setiap keputusan yang diambil dan mengutamakan logika serta fakta dalam pengambilan keputusan. Contoh konkretnya adalah ketika seseorang menghadapi masalah keuangan yang rumit dengan berpikir rasional, mereka akan mengidentifikasi akar permasalahan, mengevaluasi opsi yang tersedia berdasarkan fakta dan data yang ada, serta membuat keputusan yang didasarkan pada analisis logis. Dengan demikian, penerapan berpikir rasional membantu individu untuk menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien. Di era digital, kita dihadapkan pada tantangan dan peluang yang signifikan terkait dengan pengaruh teknologi informasi terhadap cara kita memperoleh pengetahuan. Teknologi informasi memungkinkan akses yang lebih cepat dan luas terhadap informasi, namun juga menimbulkan risiko informasi yang tidak valid atau tidak terverifikasi. Upaya seperti meningkatkan literasi digital, mengasah kemampuan analisis, serta mempraktikkan sikap skeptis dan kritis dapat membantu kita tetap berpikir rasional dan objektif dalam menghadapi informasi yang beragam dan kadang tidak terpercaya di era digital ini. Kesimpulannya adalah tingkat dari peradaban manusia dan kemampuan berpikir rasional saling berkaitan, karena kemajuan peradaban sering didorong oleh kemajuan dalam pemikiran rasional. Pengetahuan adalah kemampuan dari seorang individu untuk mengingat beberapa hal. Empirisme adalah paham yang meyakini bahwa sumber seluruh pengetahuan harus berdasarkan pengalaman, sedangkan rasional adalah paham yang berpegang pada prinsip bahwa akal merupakan sumber utama dari ilmu yang benar. Metode berpikir rasional adalah cara berpikir yang sistematis dan logis untuk memecahkan masalah atau membuat suatu keputusan. Dalam berpikir rasional, hal yang sangat penting ialah berpikir kritis, karena berpikir kritis dapat membantu kita mengevaluasi informasi. Metode berpikir rasional mempercepat evolusi pengetahuan dengan cara memberikan kerangka kerja yang sistematis dan logis untuk memecahkan suatu masalah dan membuat keputusan menjadi lebih baik. Teknologi informasi sangat memungkinkan akses yang lebih cepat dan luas terhadap informasi yang tidak valid. Cara-cara memperoleh pengetahuan untuk mengatasi masalah dipengaruhi tingkat peradaban manusia dengan metode ilmiah. Metode rasionalisme adalah pendekatan dalam penelitian dan pengetahuan yang menekankan penalaran sebagai sarana utama untuk memperoleh pengetahuan. Rasionalisme meyakini bahwa kebenaran dan pengetahuan dapat diperoleh melalui pemikiran rasional dan deduktif, bukan hanya melalui pengalaman empiris semata. Metode empirisme berasal dari bahasa Inggris empiricism dan experience yang berarti data-data atau kenyataan. Dalam konteks ini, yang dimaksud adalah paham yang berpendapat bahwa pengetahuan manusia itu bukan didapat melalui penalaran rasional yang abstrak, namun lewat pengalaman yang konkret. Metode ilmiah hadir untuk menengahi kedua pendekatan tersebut. Pendekatan ilmiah berusaha menggabungkan pendekatan rasional dan empiris untuk meningkatkan pengetahuannya. Tujuan metode ilmiah yaitu untuk mendapatkan pengetahuan yang valid, objektif, dan dapat dipercaya. Dengan metode ini diharapkan pengetahuan yang dihasilkan memiliki sifat-sifat yang dibutuhkan oleh pengetahuan ilmiah seperti sifat rasional dan teruji yang memungkinkan tubuh pengetahuan yang disusun menjadi pengetahuan yang dapat diandalkan. Metode keilmuan akan mudah dipahami jika rangkaian-rangkaian prosedurnya dipenuhi. Setidaknya rangkaian prosedurnya itu dapat diuraikan dengan 6 langkah sebagai berikut. Identifikasi masalah, review literatur, buat hipotesis, desain percobaan atau pengumpulan data, kumpulkan data, analisis data,
tarik kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah metode ilmiah merupakan suatu prosedur atau cara memecahkan masalah dengan menggunakan langkah-langkah disusun secara sistematis. Metode ilmiah mengumpulkan data melalui penggabungan nalar atau rasionalisme dan pengalaman atau empiris. Cara memperoleh pengetahuan untuk mengatasi masalah yang dipengaruhi tingkat peradaban manusia berdasarkan akal sehat dan cara coba-coba. Sebagai makhluk berpikir, manusia mempunyai keinginan untuk mengetahui tentang benda-benda dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitarnya, termasuk keinginan untuk mengetahui lebih jauh tentang dirinya. Rasa ingin tahu inilah yang mendorong manusia untuk menjelaskan fenomena alam dan memecahkan permasalahan yang dihadapinya, sehingga pada akhirnya dapat mengumpulkan pengetahuan. Pengetahuan banyak dari apa yang dikumpulkan disebabkan oleh keingintahuan dan daya pikir manusia yang terus berkembang. Upaya hewan dalam mengeksplorasi alam di sekitarnya didorong oleh naluri mencari keuntungan guna mempertahankan dan melanjutkan kehidupan. Pengetahuan berasal dari kata tahu, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tahu memiliki arti antara lain mengerti sesudah melihat, mengenal, dan mengerti. Pengetahuan adalah hasil kegiatan ingin tahu manusia tentang apa saja melalui cara-cara dan dengan alat-alat tertentu. Pengetahuan ini bermacam-macam jenis dan sifatnya. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung, ada yang bersifat tetap, subjektif, dan khusus, dan ada pula yang bersifat tetap, objektif, dan umum. Aristoteles, orang pertama yang diketahui telah membahas akal sehat, menggambarkan akal sehat sebagai kemampuan manusia atau hewan yang memproses persepsi indera ingatan dan imajinasi untuk mencapai berbagai jenis penilaian dasar. Dalam skemanya, hanya manusia yang mempunyai pemikiran berdasarkan akal. Pengetahuan yang ditemukan dengan pendekatan ini tidak terkontrol dan tidak pasti diawali dengan usaha coba-coba atau dapat dikatakan trial dan error. Dilakukan dengan tidak kesengajaan yang menghasilkan sebuah pengetahuan, dan setiap cara pemecahan masalahnya tidak selalu sama. Sebagai contoh, seorang anak mencoba meraba-raba dinding, kemudian tidak sengaja menekan sakral lampu dan lampu itu menyala. Kemudian anak tersebut terperangah akan hal yang ditemukannya, dan anak tersebut pun mengulangi hal yang tadi ia lakukan hingga ia mendapatkan jawaban yang pasti akan hal tersebut. A. Pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman secara tidak sengaja dan kebetulan. Manusia berusaha menemukan pengetahuan melalui perantaraan indera. B. Pengetahuan melalui akal sehat menghasilkan pengetahuan yang bersifat deskriptif dan terbatas karena hanya berbentuk kebiasaan atau tradisi sehingga tidak teruji kebenarannya. C. Pengetahuan melalui cara coba-coba dilakukan dengan menggunakan kemungkinan dalam memecahkan masalah, dan apabila kemungkinan tersebut tidak berhasil, coba kemungkinan yang lain. Apabila kemungkinan yang kedua ini sampai gagal pula, maka dicoba kemungkinan ketiga. Dan apabila kemungkinan ketiga gagal, dicoba yang keempat lagi, dan seterusnya sampai masalah tersebut dapat dipecahkan. Contoh penyelesaian masalah dengan akal sehat, yaitu mengenakan sarung tangan oven adalah contoh bagus. Kita semua tahu oven itu panas. Jika ovennya panas, maka nampan yang sudah dimasukkan dalam oven selama 45 menit terakhir juga akan panas. Tampaknya itu logis. Pengertian pengetahuan dan ilmu pengetahuan adalah segenap dari apa yang kita ketahui tentang sesuatu objek. Sedangkan ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang telah diuji dan diatur secara sistematis dan diperoleh melalui proses tertentu dengan menerapkan metode keilmuan. Empiris menurut Amiruddin dan Zainal Asikin adalah penelitian yang berfokus untuk meneliti fenomena atau keadaan objek penelitian secara rinci.
Caranya adalah dengan mengumpulkan fakta dan bukti yang terjadi serta mengembangkan rancangan yang sudah ada. Pada dasarnya, empiris adalah berdasarkan pengalaman terutama yang diperoleh dari penemuan percobaan pengamatan yang telah dilakukan. Adapun jenis-jenis penelitian empiris, yang pertama penelitian kuantitatif dan penelitian dengan cara mengumpulkan dan menguji data dalam bentuk angka. Selanjutnya yang kedua, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis dalam bentuk kata. Metode perolehan empirik bagi filsuf empirik ialah sumber pengetahuan satu-satunya pengalaman dan pengamatan inderawi. Data dan fakta yang ditangkap oleh panca indera manusia adalah sumber pengetahuan. Semua ide yang benar datang dari fakta karena sebuah pengetahuan manusia itu bersifat empiris. Cara memperoleh pengetahuan untuk mengatasi masalah dipengaruhi tingkat peradaban manusia berdasarkan mitos. Mitos adalah pengetahuan baru yang berasal dari pengalaman dan kepercayaan. Legenda adalah istilah untuk mitos dan cerita-cerita karena keterbatasan penginderaan dan penalaran, serta hasil ingin tahu yang harus segera dipenuhi. Maka orang menerima mitos. Dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan metode pemecahan masalah secara ilmiah muncul. Pengertian mitos berdasarkan sejarah perkembangan manusia menurut Auguste Comte membagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap teologi atau tahap metafisika, tahap filsafat, tahap positif atau hakim. Mitos dimasukkan ke dalam tahap teologi atau metafisika. Mitologi adalah pengetahuan tentang mitos yang terdiri dari kumpulan legenda manusia. Membuat mitos untuk belajar tentang realitas atau pengetahuan yang tidak objektif tetapi subjektif. Mitos dibuat untuk memenuhi rasa ingin tahu manusia untuk menjawab keterbatasan alam. Mereka rapi atau penalaran tidak ada dalam pikiran mitos, hanya intuisi, imajinasi, dan fantasi yang berfungsi. Mitos adalah cerita tradisional tentang hal-hal gaib dan kehidupan dewa. Mitos juga dikenal sebagai mitos adalah istilah pertama yang digunakan oleh Plato yang menggunakan mutologia yang berarti menceritakan cerita. Pemikiran mitos mencapai puncaknya pada zaman Babilonia sekitar tahun 700 sampai 600 sebelum Masehi. Orang Babilonia menganggap alam semesta sebagai ruang setengah bola dengan bumi yang datar sebagai lantainya dan langit yang terdiri dari bintang sebagai atapnya. Setengah dari pengetahuan dan ajaran orang Babilonia berasal dari dugaan, imajinasi, kepercayaan, dan mitos pengetahuan. Semacam itu dikenal sebagai pseudo-sains, istilah yang berarti sains palsu, karena tampak seperti sains tetapi sebenarnya bukan. Secara garis besar, mitos dibagi menjadi 3 bagian, yaitu mitos sebenarnya, cerita rakyat, dan legenda. Beberapa hal penyebab timbulnya mitos antara lain keterbatasan pengetahuan manusia, keterbatasan penalaran manusia, keingintahuan manusia yang harus dipenuhi untuk sementara waktu, keterbatasan alat indera manusia, dan puncak hasil pemikiran mitos terjadi pada zaman Babilonia, yakni tahun 700 sampai 600 sebelum Masehi. Pengetahuan orang-orang Babilonia berasal dari pengamatan atau pengalaman, namun setengahnya berupa dugaan, imajinasi, dan kepercayaan. Kesimpulannya adalah, pada dasarnya manusia adalah makhluk yang berpikir, merasakan, bersikap, dan bertindak. Penalaran adalah kegiatan berpikir yang memiliki ciri-ciri tertentu, logis dan analitis. Sedangkan berpikir adalah suatu kegiatan dalam menarik atau memperoleh pengetahuan yang benar. Nah guys, segitu aja pemaparan materi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.